Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai berbagai macam sholat sunat. Di sini anggota kelompok 4 itu sendiri ada saya sendiri Kartini, yang kedua ada Ella Anissa, yang ketiga ada Noviar Tri Almasindo, yang keempat ada Khori Tridianto, ada Anloda Mosa, dan yang terakhir ada Yudhistira Nugraha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah mengenai sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan atau sholat yang sunat yang dikerjakan dengan waktu 20 menit setelah matahari terbit sampai dengan 15 menit sebelum zuhur. Sholat sunat duha ini sendiri memiliki berbagai macam keutamaan. Yang pertama adalah barang siapa yang melakukan sholat duha maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Yang kedua adalah sholat duha ini sendiri merupakan anjuran dari Nabi Muhammad. Jadi siapa yang mengerjakan maka beliau telah melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah sholat sunat duha ini adalah sholat sunat pembuka pintu rezeki atau melancarkan pintu rezeki. Yang keempat adalah barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha dan diawali dengan sholat subuh sebelumnya, dan beliau melakukan zikir dari sesudah subuh sampai dengan menjelang dia melakukan sholat duha itu sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan haji dan umroh. Yang kelima adalah sholat sunat duha ini sendiri merupakan sholat sunat orang yang taat atau sholat sunat orang yang awabin. Adapun tata cara sholat duha itu sendiri hampir sama dengan sholat pada umumnya, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat duha itu sendiri haruslah bersih dari hadas maupun kotoran. Sholat duha itu sendiri dianjurkan untuk membacakan pada rakaatnya kita dianjurkan untuk membacakan surat pendek, yaitu surat ad-duha. Itu disunahkan untuk dalam pengerjaannya. Sholat duha itu sendiri pengerjaannya minimal 2 rakaat dan pada umumnya boleh dilakukan 4 rakaat. Adapun niat sholat duha itu sendiri adalah usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tata cara sholat duha itu sendiri sama seperti sholat pada umumnya, yaitu niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, dan rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan disambung oleh surat ad-duha, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, berdiri. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan surat As-Samas, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, tasyahud akhir, dan salam. Adapun doa setelah melaksanakan sholat duha itu sendiri adalah Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal kuwatuka wal kudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatarhirhu wa in kana ba'idan fatarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka solihin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktumu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit, maka turunkanlah, apabila di dalam bumi, maka keluarkanlah, apabila sukar, maka mudahkanlah, apabila haram, maka sucikanlah, apabila jauh, maka dekatkanlah. Dan dengan kebenaranmu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu berikanlah kepadaku rezeki apa yang engkau berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih kadang-kadang disebut dengan sholat tarawih. Sholat ini adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Sholat sunat tarawih ini memiliki hukum yang sunat, maka dikerjakan sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih dilakukan sesudah sholat isya sampai dengan waktu fajar. Tarawih itu berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya dari tarawaiha yang diartikan sebagai waktu sesudah untuk istirahat. Waktu pelaksanaannya adalah
selepas Isya dan dilakukan sampai dengan waktu fajar. Sholat tarawih ini boleh dilakukan di rumah maupun di masjid. Tarawih boleh dikerjakan dalam rakaat dengan malam setiap 4 rakaat. Boleh pula dilakukan dengan 20 rakaat. Adapun niat sholat tarawih ini sendiri adalah usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Pada tanggal 1 sampai dengan 15 Ramadan dianjurkan untuk membaca surat pendek yang berikut secara berurutan dari rakaat pertama berupa surat At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Maun, Al-Kausar, Al-Kafirun, dan An-Nasr serta Al-Hab. Sementara pada setiap rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Pada tanggal 16 sampai dengan akhir Ramadan dianjurkan untuk membaca surat Al-Qadar pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua membaca surat pendek berikut secara berurutan, yaitu At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Maun, Al-Kausar, Al-Kafirun, dan An-Nasr serta Al-Hab. Yang ketiga ada sholat hajat. Sholat hajat adalah salah satu sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, terutama saat memiliki hajat atau keinginan. Bacaan niat sholat hajat yaitu usolli sunnatat hajat rakaataini lillahi ta'ala. Adapun tata cara untuk melaksanakan sholat hajat ini sendiri adalah sholat sama seperti sholat wajib dan sholat sunat yang lainnya, dimulai dari niat sampai diakhiri oleh salam. Yang keempat ada sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Tata cara sholat tahajud sama seperti sholat sunat pada umumnya, tetapi dikerjakan sebelum tidur. Sholat sunat tahajud sebenarnya dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah sholat Isya hingga waktu sepertiga malam. Ada beberapa waktu yang diperhatikan ketika mengerjakan sholat sunat tahajud. Yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satu, melakukan sholat sunat tahajud pada waktu setelah Isya sampai dengan waktu 22 atau jam 10 malam. Ini merupakan waktu sepertiga malam yang pertama. Yang kedua adalah mengerjakan sholat sunat tahajud pada pukul 10 sampai dengan pukul 1 malam. Itu diartikan sebagai waktu sepertiga malam yang kedua. Yang terakhir adalah melaksanakan sholat sunat tahajud pada pukul 1 sampai dengan menjelang subuh. Namun, waktu yang sangat dianjurkan adalah waktu yang ketiga, pukul 1 dini hari sampai dengan waktu setelah subuh. Selain waktu tentunya mengenali rakaat sholat tahajud ini sendiri sangat penting. Rakaat sholat tahajud ini dikerjakan 2 rakaat dengan jumlah rakaat tak terbatas. Walaupun begitu, harus menurut hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat beserta witir. Adapun niat sholat tahajud itu sendiri adalah usolli sunnatat tahajud rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adapun tata cara sholat tahajud itu sendiri adalah satu, niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Ruku, i'tidal, sujud, mengulang gerakan seperti rakaat pertama. Pada tahiyat akhir membaca doa tahiyat akhir, melakukan gerakan salam. Setelah salam disunahkan untuk membaca wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, kemudian membaca doa tahajud. Yang kelima ada sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah atau sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunat ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib.
Jumlah rakaat pada dan waktu pengerjaan sholat rawatib ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan ghairu muakkad artinya tidak terlalu dianjurkan. Kedua memiliki jumlah rakaat dan waktu pengerjaan yang berbeda. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun waktu pengerjaan dan jumlah rakaat salat sunat rawatib muakkad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sedangkan waktu pengerjaan dan jumlah rakaat salat sunat ghairu muakkad adalah sebagai berikut. 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Jika dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan dengan 2 kali salam. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Niat sholat rawatib sebelum subuh, yaitu usolli sunnatat subhi rakaatani qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat rawatib sebelum zuhur adalah usolli sunnatat zuhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat sholat rawatib sesudah zuhur adalah usolli sunnatat rakaataini ba'diya mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adapun sholat sunat sebelum maghrib adalah setelah maghrib adalah usolli sunnata maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat sholat rawatib sesudah isya adalah usolli sunnatat isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.